Kita tahu bahwa Paulus adalah seorang hamba Tuhan. Dulunya dia adalah penganiaya orang Kristen. Tapi karena ketemu dengan Yesus di pintu gerbang kota Damsik, dalam cahaya penglihatan yang menyala-nyala atau berkilauan, dia bertobat. Sejak itu dia menjadi rasul, artinya utusan, menanam gereja kemana-mana, memberitakan Injil. Dan karena itu dia berkali-kali harus mengalami aniaya, bahkan masuk ke dalam penjara. Tapi justru dia bersyukur di dalam penjara. Karena dikatakan, sehingga dengan telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi Paulus adalah orang yang dipenjara karena Kristus. Nah, kita tahu di dalam sejarah Paulus itu diikatkan tangan kanan dan kirinya kepada pengawal, ya. Jadi nggak bisa lepas karena ada satu di kiri, ada satu di kanan, begitu. Lalu kemudian mungkin pengawal bilang begini, "Hei Paulus, kamu jangan lari ya. Kamu nggak akan mungkin bisa lari, kamu terikat pada tanganku dan tangan temanku di sana." Mungkin Paulus akan jawab, "Saya nggak akan lari kemana-mana, saya akan ada di sini. Tapi kamu tahu nggak, kamu juga tidak bisa lari dari saya. Kamu akan ada bersama saya 24 jam sehari, jadi saya akan khotbahin kamu terus sampai kamu bertobat." Nah, besoknya kan diganti oleh penjaga yang lain, diinjil lagi, sampai akhirnya Injil mentobatkan begitu banyak orang. Nah, Paulus mentobatkan begitu banyak orang di dalam penjara karena berita Injil. Lama-lama saudara-saudara seiman yang lain yang semula ketakutan untuk memberitakan Injil, takut masuk penjara, ketika mendengar justru di dalam penjara Paulus bisa melayani lebih efektif, mereka lebih berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Mereka pikir ya paling jauh di penjara. Di penjara juga tetap memberitakan Injil. Saudara, saya ingat sekian tahun yang lalu ada seorang dokter yang melakukan sebuah pelayanan di daerah Jawa Barat, dan kemudian dia ditangkap, dimasukkan penjara karena katanya kristenisasi. Saudara, dia harus menghabiskan waktu berapa tahun di sana, dan banyak pengacara Kristen berusaha untuk membela karena supaya dia bisa keluar dari penjara. Tapi saya dengar dia malah berkata, nggak apa-apa deh, nggak usah cepet-cepet keluar dari penjara, karena ternyata di penjara itu ada satu kapel yang tidak terurus, dan karena tidak ada yang melayani. Dan ketika tahu bahwa dokter ini dokter Kristen dan juga masuk penjara karena tuduhan kristenisasi, padahal dia melakukan segala sesuatu dengan motivasi tulus sebetulnya, maka ibadah-ibadah diadakan lagi. Bahkan kalau hari Minggu orang dari luar penjara pun ada yang masuk ke dalam penjara itu hanya untuk mengikuti ibadah lalu kemudian keluar lagi. Nah, dari sini kita melihat bahwa penderitaan, kesulitan tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan motivasi kita untuk memberitakan Injil, walaupun ada orang yang karena dengki, karena perselisihan, tapi biar motivasi kita penuh dengan kasih. Satu hal yang menyedihkan dalam situasi COVID ini, kadang-kadang ada hamba Tuhan yang saling menyerang satu dengan yang lain. Saya percaya bahwa setiap orang itu punya pikiran yang berbeda-beda, tapi biarlah kita tidak saling menyerang satu dengan yang lain, karena kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Musuh kita itu iblis, bukan sesama hamba Tuhan, sesama saudara seiman. Kita justru harus berdoa supaya wabah ini segera berlalu. Apakah dengan cara doa A, doa B dari hamba Tuhan tertentu, ada yang menengking, ada yang memohon, ada yang cara apapun. Yang penting Tuhan melihat hati kita kok yang paling dalam. Karena itu mari kita sungguh-sungguh melayani, memberitakan Injil dengan kasih, bukan karena motivasi yang lain. Nah, jadi pertanyaan tadi nomor 1 dari Jovita, apakah menjadi orang Kristen itu identik dengan berkat saja? Tentu saja tidak. Banyak kali orang berpikir salah tentang hal ini. Malah ada yang berpikir misalnya, orang-orang GBI tentunya itu adalah orang yang sangat menekankan berkat saja. Menurut saya mereka yang berkata demikian adalah orang yang tidak tahu, tidak paham. Karena saya percaya apapun denominasinya, kita semuanya punya sumber yang sama, yaitu Alkitab. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik, Dia memberkati kita. Tapi menderita
Karena Kristus juga adalah sebuah kasih karunia. Rasul-rasul dianiaya, diancam, lalu setelah dilepaskan mereka diintimidasi. Awas, jangan memberitakan Injil. Tapi Alkitab berkata, Petrus dan murid yang lain keluar dari tahanan itu dengan gembira karena mereka merasa layak untuk menderita bersama dengan Yesus. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Jadi ada berkat yang kita harus syukuri, tapi ketika ada ujian, tantangan, kesulitan, kita juga harus tetap ikut Yesus. Nah, ada orang yang berpikir, jadi pandangan yang tepat soal berkat ataukah penderitaan itu bagaimana? Saya melihat ada dua ekstrim yang berbeda. Yang pertama adalah teologi kemakmuran. Kalau teologi kemakmuran itu mengajarkan semakin Anda kaya, semakin Anda rohani. Jadi kerohanian ditentukan dari kekayaan. Dan tentu saja ini adalah ajaran yang tidak tepat. Karena untuk jadi kaya nggak harus jadi Kristen. Banyak orang yang non-Kristen jauh lebih kaya dari orang Kristen. Bahkan ingat, Yesus pernah digoda oleh iblis. Dan iblis menawarkan apa? Aku akan berikan seluruh harta dunia jika engkau sujud menyembah aku. Jadi setan bisa kasih kekayaan. Saudara bisa pergi ke Gunung Kawi misalnya, minta kekayaan dengan kuasa kegelapan, saudara bisa menerima hal tersebut. Tetapi ada ekstrim yang lain, yaitu teologi penderitaan. Teologi penderitaan mengajarkan semakin Anda menderita, semakin Anda miskin, makin kere, makin rohani. Jadi ini dua ekstrim yang berbeda. Ya, kalau di silat itu satu Shaolin Temple, satu Kaipang, gitu ya, kelompok pengemis, kira-kira demikian. Nah, kita tidak usah jatuh pada ekstrim kiri atau kanan. Saya bukan penganut teologi kemakmuran yang mengatakan kalau orang kaya pasti rohani, pasti masuk surga. Saya bukan penganut teologi kemiskinan, penderitaan. Kalau semakin saya menderita, semakin saya miskin, semakin saya kere, semakin saya rohani. Saya percaya kerohanian tidak ditentukan oleh harta benda kita, tapi sikap hati kita. Kalau uang itu kita bisa gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, maka engkau akan terima dalam kemah yang abadi. Tapi teologi kita adalah teologi yang bertanggung jawab. Maksudnya bagaimana? Saya percaya Tuhan itu memberikan talenta berkat yang berbeda-beda bagi setiap orang. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5. Yang penting kita bertanggung jawab. Tuhan adalah owner, kita hanyalah manajer. Tuhan pemilik, kita hanyalah pengelola. Jadi kalau dapat 1 dikelola dengan baik supaya bisa bertumbuh 100%. Jadi 2 dikembangkan jadi 4, 100% juga. 5 dikembangkan jadi 10, 100% juga. Nah, jadi berapapun talenta, berapapun uang, berapapun bakat, berapapun berkat yang dia titipkan kepada kita, kelola dengan bertanggung jawab, karena kita hanyalah manajer, kita hanyalah pengelola. Dan saya percaya, kalau saudara dipercaya nggak terlalu besar, kelola dengan baik. Kalau dipercaya sedang, kelola dengan baik. Dipercaya lebih besar, kelola dengan baik. Karena kerohanian kita tidak ditentukan dari kecil atau besarnya berkat yang Tuhan percayakan, tapi bagaimana sikap kita mengelola berkat tersebut. Kalau kita berfoya-foya, tentu kita bersalah kepada Tuhan. Karena itu mari kita menjadi orang yang selalu bertanggung jawab. Nah, kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, bukan karena kita berbuat jahat, tapi karena nama Kristus, itu adalah kasih karunia. Alkitab berkata roh kemuliaan akan ada pada. Saudara ingat kapan Daniel mengalami perjumpaan terbesar dengan Allah? Bukankah ketika dia menderita di gua singa? Kapan Sadrak, Mesak, Abednego mengalami pengalaman supernatural yang paling luar biasa? Bukan ketika mereka sedang makan enak di istana, tapi ketika mereka ada di dapur api. Di tempat penderitaan pun kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, kita justru akan melihat mujizat nyata. Jadi sangkal diri ikut salib. Sangkal diri berarti berkata no, tidak kepada keinginan diri. Keinginan kita itu ingin dilampiaskan, ingin dilazatkan, ingin dipuaskan. Tapi Tuhan ingin agar kita tidak melampiaskan nafsu kita, menyangkali diri kita, bukan menyangkal Yesus. Pilihan kita, kalau kita nggak menyangkal diri, kita menyangkal Yesus. Jadi sangkali diri, keinginan hawa nafsu ditekan, dimatikan. Ya, I die daily. Aku mati tiap hari. Mati apa? Keinginan daging. Ku telah mati
dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kita juga harus pikul salib sama seperti Yesus. Salib bukan berarti masalah yang kita buat sendiri. Aduh, saya tadi dipecat dari pekerjaan. Kenapa? Saya ngambil uang perusahaan sih, karena saya juga punya banyak kebutuhan. Ini salib yang harus saya tanggung. Tentu itu sesuatu yang salah, itu bukan salib. Salahmu sendiri, dosamu sendiri. Tapi kalau kita hidup benar, ada orang yang jujur, tidak mau korupsi, mau hidup taat sama Tuhan, malah dibenci sama teman-temannya. Kalau ada 10 orang yang bekerja di tempat, 9 tidak jujur, 1 yang jujur. Waduh, 1 yang jujur bisa dikerjain. Kadang-kadang ada orang yang jujur dicari kesalahannya, supaya dijatuhkan dengan segala macam masalah, dengan segala macam taktik. Dan ini adalah menderita karena kebenaran. Ada pahala yang Tuhan akan berikan kepada kita. Jadi walaupun hidup Kristen tidak selalu jalannya mulus, aman, tapi percayalah Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin.